Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Larasati Briana. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Nah, jadi administrasi sarana dan prasarana itu merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut pengelolaan seluruh fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, peran, proses, hingga contoh sarana dan prasarana di sekolah, agar pemahaman kita menjadi lebih lengkap dan terstruktur. Yang pertama, kita akan masuk terlebih dahulu tentang pengertian administrasi sarana dan prasarana. Nah, administrasi sarana dan prasarana itu dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kegiatan ini tidak hanya terhenti pada tahap penggadaan, tetapi mencakup keseluruhan siklus pengelolaan fasilitas tersebut. Nah, tujuan utamanya itu adalah menjamin ketersediaan sarana prasarana, menjaga kondisi fisiknya, dan memastikan pemanfaatannya secara efektif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Nah, sebelum melanjutkan, perlu kita bedakan dulu antara sarana dan prasarana. Nah, sarana itu adalah peralatan atau alat yang secara langsung dipakai peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran, seperti papan tulis, buku pelajaran, alat praktik laboratorium, komputer, dan proyektor. Nah, sementara prasarana itu adalah fasilitas yang mendukung penunjang penyelenggaraan pendidikan seperti gedung sekolah, ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, terus laboratorium juga, toilet, kantin, dan halaman sekolah. Nah, jadi sarana itu adalah merupakan alat yang digunakan, sedangkan prasarana itu merupakan wadah atau lingkungan tempat kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Nah, selanjutnya urgensi atau peran administrasi sarana dan prasarana. Nah, administrasi sarana dan prasarana itu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Salah satu urgensi utamanya adalah menjamin ketersediaan sarana prasarana yang memadai sesuatu kebutuhan lembaga pendidikan, sehingga proses belajar mengajarnya itu dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, administrasi sarana prasarana juga membantu mencegah pemborosan anggaran, mengurangi kerusakan barang, serta meningkatkan kenyamanan lingkungan belajar. Dengan pengelolaan yang baik, sarana dan prasarana itu akan terjaga kondisinya sehingga dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Lalu, ada proses administrasi sarana dan prasarana. Secara umum, proses administrasi sarana dan prasarana itu mencakup beberapa tahap penting. Yang pertama, perencanaan. Nah, lembaga pendidikan itu menentukan kebutuhan sarana dan prasarana, terus dia juga menyusun anggaran, serta menetapkan prioritas pemulihan fasilitas. Lalu yang kedua itu ada penggadaan, pelaksanaan pembelian, terus pengadaan melalui dinas atau sumbangan dengan memperhatikan spesifikasi dan kualitas barang. Setelah fasilitas itu tersedia, dilakukanlah inventarisasi. Semua barang itu dicatat secara tertib, dilengkapi, terus ada kodenya, jumlahnya, lokasinya, dan kondisinya juga. Lalu penyaluran, penempatan barang ke ruang atau kelas yang sesuai agar dapat digunakan. Nah, terus pada tahap pemanfaatan, sarana dan prasarana itu digunakan oleh siswa dan pendidik sesuai prosedur untuk memperhatikan kondisi fasilitas atau mempertahankan kondisi fasilitas. Dilakukanlah pemeliharaan baik secara rutin maupun insidental. Nah, jika suatu barang sudah tidak layak pakai atau masa pakainya itu sudah habis, dilakukanlah penghapusan
Setelah dilakukan evaluasi, seluruh proses ini selalu berada dalam pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya dan akuntabilitasnya pengelolaan sarana prasarana. Lalu, prinsip administrasi sarana prasarana itu agar administrasi dan sarana prasarana berjalan dengan efektif, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang. Prinsip pertama itu adalah tertib dan legal, yaitu semua kegiatan itu harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah maupun lembaga pendidikan terkait. Terus prinsip kedua itu adalah ekonomis dan efisien. Maksudnya itu penggunaan anggaran dan sumber daya harus rasional, tidak berlebihan, dan tetap mengutamakan kualitas. Selain itu, perlu adanya kejelasan tanggung jawab, sehingga setiap pihak itu mengetahui. Lalu, perlu adanya kejelasan dan tanggung jawab, sehingga pihak itu mengetahui peran dan fungsi masing-masing dalam pengelolaan sarana prasarana. Terus juga prinsipal transparansi juga penting, artinya proses pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan itu harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, prinsip berkesinambungan, yaitu pemeliharaan dan perawatan itu harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat ada kerusakan parah. Lalu, materi terakhir itu ada contoh sarana prasarana. Untuk memperjelas, ini adalah beberapa contoh sarana prasarana umum yang ditemukan di sekolah. Contoh prasarana itu kan antara lain gedung sekolah, ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium IPA, atau komputer. Terus ruang UKS, toilet, kantin, serta halaman sekolah yang digunakan untuk upacara dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sementara sarana itu meliputi alat-alat yang langsung digunakan seperti meja, kursi, terus siswa dan guru, papan tulis, buku pelajaran, komputer, proyektor, speaker, alat praktik, IPA atau biologi, terus serta peralatan olahraga seperti bola, net, dan matras. Semua fasilitas tersebut jika dikelola dengan administrasi yang baik akan menjadi pendukung utama peningkatan pembelajaran di sekolah. Nah, sekian dari saya tentang administrasi sarana dan prasarana. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.